Nullability. Nullability merupakan fitur untuk menghindari terjadinya null pointer exception error. Yang ini seringkali kita jumpai ketika kita membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman seperti Java. Ini bisa sangat mengganggu ya. Karena null pointer exception ini terjadi pada saat runtime ya. Jadi ketika kita melakukan kompilasi, sepertinya aplikasi dapat terkompil dengan baik-baik saja. Tetapi ketika kita jalankan aplikasi tersebut, tiba-tiba muncul error pada saat runtime. Ini biasa terjadi ketika kita menggunakan bahasa yang memiliki tipe null ya. Secara default, nilai variabel pada Kotlin itu tidak boleh null. Ini berbeda dengan Java ya. Jadi pada Java kita bisa memberikan nilai null pada suatu variabel. Pada Kotlin hal tersebut tidak bisa. Kecuali kita deklarasikan secara eksplisit bahwa dia bersifat nullable. Ketika dia bersifat nullable, maka kita baru bisa memberikan nilai null pada variabel atau properti. Jadi untuk membuat variabel dapat bernilai null, maka kita menambahkan tanda tanya pada type-nya ya. Ketika kita memberikan tanda tanya, itu artinya dia bisa berisi type maupun berisi null sekaligus ya. Jadi dengan menambahkan tanda tanya pada suatu type variable, maka kita mendeklarasikan bahwa variabel tersebut dapat bernilai null dengan adanya ini. Jadi contohnya ada fungsi strlenShift dengan parameter s, type-nya adalah string tanda tanya. Ini artinya dia bisa menerima parameter null ya. Kemudian return type-nya dia berupa integer. Jadi ini fungsi untuk menghitung panjang karakter dari suatu string. Nah, karena string ini dia ada tanda tanyanya, artinya variabel s boleh diisi dengan nilai null. Jadi kita pastikan bahwa kita juga akan melakukan pengecekan ya. If s tidak sama dengan null, return-nya adalah panjang dari s. Nah, jika ternyata dia null, kita beri nilai dia panjangnya adalah 0. Sehingga ketika dijalankan aplikasinya, tidak akan mengalami error akibat adanya nilai yang null. Kemudian ada save call operator, tanda tanya ini ya. Jadi ketika kita memanggil suatu metode dari suatu receiver ya, misalkan di sini foo tanda tanya dot bar, ini artinya jika dia foo ini dia ada objeknya atau tidak sama dengan null, maka yang dipanggil adalah foo dot bar ya. Nah, seandainya objek foo tidak ada atau dia bernilai null, maka dia akan menghasilkan null ya. Jadi ini untuk menghemat kita menulis dalam memanggil suatu operator pada receiver tertentu ya. Jadi misalkan di sini kita memiliki sebuah fungsi print all caps dengan parameter s, type-nya adalah string. Di sini ada tanda tanyanya ya. Jadi print all caps itu artinya sebuah karakter, entah itu huruf kapital atau tidak, nanti akan dicetak menjadi kapital semuanya. Tetapi dia ada kemungkinan bahwa fungsi ini memperoleh parameter atau argumen berupa null. Sehingga di sini all caps ya, tipenya adalah
string tanda tanya artinya dia mengizinkan adanya null ya. Sama dengan S tanda tanya dot to uppercase. Nah, ketika kita memanggil receiver dengan S tanda tanya, ini sebenarnya sama dengan kita melakukan yang ini ya, if S tidak sama dengan null, S dot to uppercase. Nah, seandainya S-nya sama dengan null, maka kita akan memberikan nilai null ya. Kemudian print line all caps. Jadi dengan menggunakan shift call operator, kita tidak perlu menuliskan ini secara eksplisit ya. Kita tidak perlu menuliskan if yang ini secara eksplisit karena dia sudah ditangani oleh tanda tanya di belakang dari receiver-nya. Jadi kode kita menjadi lebih singkat. Berikutnya ada yang disebut dengan Elvis operator ya. Jadi dengan bentuk seperti ini. Jadi memang dikatakan Elvis operator jika kita putar akan menyerupai rambut dari Elvis. Nah, bagaimana Elvis operator ini bekerja? Jadi di sini misalkan foo tanda tanya titik 2 bar. Ini jika foo ternyata dia ada objeknya atau dia tidak null, maka akan dilakukan seperti biasa ya. Nah, seandainya foo ini dia bernilai null, maka yang dilakukan adalah bar, yang diambil adalah bar ya. Jadi jika dia null, maka yang diambil adalah bar. Jika foo-nya ada, maka yang diambil adalah foo. Jadi contohnya untuk menghitung panjang dari suatu string ya. Di sini kita mendefinikan function strlenShift dengan parameter s, type-nya string, dan dia menerima input yang bernilai null. Kemudian dia menghasilkan output berupa return type integer sama dengan s tanda tanya di sini ya. Seperti yang tadi dot length. Jadi jika s-nya ada, maka s dot length. Kemudian di sini ada Elvis operator ya. Jika S-nya tidak ada, maka yang diambil adalah yang sisi kanan dari Elvis operatornya. Jadi dia di nolnya ya. Jadi ini logikanya seperti yang blok yang ini ya, yang abu-abu ini. Ini setara dengan ini, if S tidak sama dengan null, S.length, else 0. Ini penulisan ini dapat kita persingkat menjadi bentuk yang ini dengan menggunakan Elvis operator. Jadi tujuannya untuk mempersingkat kita dalam menangani variabel yang bersifat nullable ya. Artinya variabel yang dapat berisi nilai null untuk menjaga bahwa aplikasi kita tetap safe ya. Artinya tidak mudah error atau tidak menjadi error pada saat runtime. Jadi kita sudah mengantisipasi terjadinya runtime error akibat adanya null pointer exception. Berikutnya not null assertion dengan tanda seperti ini ya, double tanda seru. Nah, maksudnya seperti apa ini? Jadi di sini ada contoh foo tanda tanya tanda tanya. Jika foo tidak sama dengan null, maka foo. Jika foo sama dengan null, maka dia akan melempar null pointer exception. Jadi not null assertion mengkonversi segala nilai menjadi non-null type ya. Dengan not null assertion kita bisa melempar exception secara eksplisit.
Jadi di sini contohnya ada function ignore nulls dengan parameter s string yang dia nullable ya. Kemudian val s not null dengan type string. Ini sama dengan s kita kasih tanda seru double ya. Jadi dengan adanya tanda seru double ini kita sebenarnya dikatakan menolak ya, bisa dikatakan menolak nullable ini ya. Yang aslinya dia bersifat nullable, S ini harusnya dia nullable. Ketika kita kasih dia tanda seru double, ketika S-nya bernilai 0, maka dia akan mengeluarkan null pointer exception. Jadi yang asalnya dia nullable menjadi tidak nullable lagi ya. Dengan adanya tanda not null assertion. Ini kita pastikan bahwa untuk yang S yang di sini ini tidak boleh null ya. Walaupun pada asalnya S ini harusnya boleh null. Tapi mungkin karena kondisi tertentu kita ingin pastikan atau kita ingin ubah bahwa S yang di sini dia tidak boleh null. Sehingga ketika terjadi nilai null, maka dia akan melempar null pointer exception. Jadi ketika di sini S sama dengan 0, dia akan melempar null pointer exception ya. Berbeda dengan yang kasus sebelumnya, ketika dia mendapati nilai 0, ya tidak masalah, dia akan memproses sesuai dengan kebutuhan. Di sini dia akan menghasilkan nilai 0 misalnya ya. Tetapi untuk yang ini, not null assertion, jika dia bernilai 0, maka dia akan melempar null pointer exception. Jadi dia akan mengkonversi ya. Mengkonversi segala nilai menjadi non-null type. Jadi ketika ada 0, dia akan menolak dengan cara melempar null pointer exception. Kemudian fungsi let. Jadi kita lihat bagaimana fungsi let ini perilakunya ya. Jadi di sini ada foo tanda tanya, jadi foo ini boleh null ya. Dot let. Kemudian di dalamnya ada it ya. Nah, apa yang terjadi jika foo bernilai null atau foo tidak bernilai null di sini ya. Jika foo itu dia not null, maka nilai dari variabel it ya, ini yang default tadi, ini juga sifatnya adalah non null ya. Jika ternyata foo dia null, maka tidak ada yang terjadi. Artinya dia tidak akan mengeksekusi lambdanya ya. Jadi let hanya akan mengeksekusi lambda jika ekspresi tidak bernilai 0. Ketika dia bernilai 0, maka tidak ada yang terjadi ya. Untuk lambdanya tidak akan dieksekusi ya. Jadi contohnya seperti ini, kita membuat fungsi send email to, parameternya adalah email dengan tipe parameter string ya. Print line sending email to $email ya. Kemudian kita membuat sebuah variabel di sini, email dengan tipe adalah string tanda tanya, artinya dia boleh null ya. Kemudian kita lakukan di sini email tanda tanya .let. Kemudian kita kirim parameternya berupa lambda send email to it ya. Nah, jadi di sini ketika emailnya dia not null, maka ini akan dieksekusi lambdanya ya. Namun ketika emailnya dia ternyata null, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jadi lambdanya tidak akan dieksekusi. Jadi ini adalah fungsi dari let ya, fungsi let.